Mengapa banyak manusia yakin dengan sesuatu yang tidak ia lihat? Mengapa banyak manusia percaya pada masa depan yang belum tentu terjadi? Padahal percaya pada orang itu susah banget. Tapi percaya pada sebuah kawasan, pada hamparan kebun, hamparan lahan yang tidak ada apa-apanya, suatu saat akan menjadi kota baru. Suatu saat lahan itu akan menjadi kota masa depan. Suatu saat bahwa lahan yang tidak ada apa-apanya ini atau tidak ada apa-apanya ini akan menjadi the next kota anu. Bisa yakin hanya dalam hitungan menit. Aneh kan? Bagi teman-teman ibu bapak om tante yang baru menemukan channel ini, kami sudah sekitar 2 tahun tinggal di sini di Citra Maja City, dan mulai minggu ini juga kami sudah menjadi penghuni dari Podomoro City. Jadi tentu saja channel ini tidak untuk membandingkan kedua-duanya, pilih A atau pilih B. Bagi sebagian orang yang nggak mau pusing ya, memilih keduanya kan bukan sesuatu hal yang salah. Hidup di dua hunian yang berbeda kan harusnya tidak bermasalah. Jadi channel ini bukan channel membandingkan ini atau itu, tidak ya. Kita sedang bercerita kedua kawasan tersebut dari sudut pandang sebagai penghuni, bukan pengamat. Apalagi hanya sebagai konten yang tidak jelas juntrungannya, dalam arti tidak ditinggal di keduanya tapi seolah tahu lebih banyak dari orang lain tentang kedua kawasan ini. Di layar monitor atau di layar HP teman-teman ibu bapak om tante, ini adalah jalan di Citra Maja City. Coba lihat di sebelah kanannya, itu adalah separator yang kurang lebih luasannya adalah sekitar 2-3 ruas jalan. Sebelah sananya adalah jalur menuju arah sebaliknya. Kita sedang di jalur yang sebelah kiri. Pada saat kemarin kita bilang bahwa di Podomoro Tenjo separatornya tidak sebesar ini, ada sebagian orang yang keberatan, seolah-olah saya sedang mengungkap kelemahan daripada kota Podomoro Tenjo. No, tidak. Saya juga penghuni di Podomoro Tenjo. Jadi ketika kita melihat Citra Maja City memiliki luas separator yang seluas ini, itu adalah untuk antisipasi beberapa puluh tahun yang akan datang, di mana separator ini bisa digunakan untuk memperlebar jalan. Dan itu memang diperlukan karena Citra Maja City memiliki luas kawasan 2.600 hektar, di mana hari ini baru sekitar 500 hektar yang digarap. Dan jarak dari gerbang menuju klaster yang pertama saja itu sekitar 3 kilo. Ini 3 kilo ya, jalan yang seperti ini sekitar 3 kilo. Sehingga dengan luasan 2.600, jarak dari gerbang ke dalam kawasan juga sejauh itu, tentu saja sangat bijak dan sangat bagus, dan memang bagus banget ketika separatornya seluas ini. Namun ketika Podomoro misalnya menggunakan ruas jalan yang dengan separator seluas ini, ya tentu saja juga jadinya tidak tepat. Pertama, kan luas Podomoro silahkan dicek sendiri, belum menjadi 2.600 kan, secara ofisial silahkan dicek. Masa iya luasnya segitu kemudian separatornya dibuat sebesar ini, kan nggak lucu. Kemudian kalau Podomoro kan lebih open ya, dalam arti akses kemana-mana jauh lebih accessible, tidak ada jarak yang panjang dari gerbang menuju ke dalam kawasan. Kenapa juga harus buang-buang kurang lebih sekitar sekian banyak lahan hanya untuk separator? Jadi tidak usah baper seolah-olah mengatakan bahwa Podomoro lebih jelek dari Citra Maja City atau Citra Maja City lebih jelek dari Podomoro. Bukan begitu cara pandangnya. Cara pandangnya adalah lihat apa adanya. Karena untuk hidup yang baik, satu hal yang pasti tidak boleh untuk kita lakukan adalah memerangi kenyataan, memerangi realita. Melihat bukan sebagai fantasi, tapi coba lihat apa adanya. Demikianlah adanya. Separator di Citra Maja City sangat-sangat lebar dengan taman yang luas, dan ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Podomoro City yang separatornya tidak sebesar ini. Sekali lagi, ini bukan kelemahan dan kelebihan, karena perbedaan. Citra Maja City memiliki kawasan 2.600 hektar, sedangkan kota Podomoro Tenjo adalah titik-titik, silahkan googling berapa ya, bukan plus atau minus.
Saya sampaikan maaf dulu kalau dari sini ke belakang kita menyebutnya Podomoro City, Podomoro Tenjo, Kota Podomoro Tenjo, karena kita belum terbiasa untuk menyebut kawasan tersebut karena kita baru masuk ke minggu pertama. Kita terhitung menjadi penghuni Kota Podomoro Tenjo. Jadi kalau mendengar Podomoro City, Kota Podomoro, yang kita maksudkan dalam video ini adalah Kota Podomoro Tenjo yang berada di Bogor ya, yang jaraknya sebetulnya hanya sekitar 9 kilo dari Citra Maja City yang gerbangnya terletak di Kabupaten Serang, namun untuk sebagian besar kawasannya berada di Kabupaten Lebak. Jadi meskipun berbeda provinsi, bahkan ini jaraknya nggak jauh, hanya sekitar 9-10 kilo saja. Kita kembali kepada bahasan video ini. Mengapa seseorang bisa percaya pada masa depan yang belum terjadi? Mengapa seseorang begitu yakin pada sesuatu yang tidak pernah dia lihat? Padahal di satu sisi hanya dalam tempo beberapa menit seseorang bisa yakin, sangat yakin bahwa kawasan yang tidak pernah dia lihat sekalipun itu suatu saat akan menjadi the next Serpong misalnya, atau kawasan yang seperti Citra Maja City ini nanti menjadi sebuah kota yang benar-benar kota mandiri yang dengan beragam kemudahan, mudah ini, mudah itu, mudah ini, mudah itu gitu. Mengapa orang percaya? Mengapa orang yakin? Padahal kenyataannya pada hari ini, detik ini, sekarang kedua kawasan ini tentu saja belum menjadi seperti yang dinyatakan. Tentu saja Podomoro Tenjo hari ini belum seperti Serpong, makanya disebutnya juga the next Serpong. Dan Citra Maja City pun belum segalanya mudah. Itulah kenapa ini juga suka disebut sebagai kota masa depan. Jadi kotanya kapan? Nanti. Kapan? Ya nanti. Sama seperti Podomoro Tenjo, kapan jadi Serpongnya? Ya next. Kapan? Ya next. Nanti. Sama toh? Pada faktanya manusia memang bukan hidup dari data, tapi manusia hidup dari harapan. Berharap bahwa rumah yang diberi di suatu kawasan tertentu nantinya kawasan itu memang menjadi kota, nantinya memang jadi mudah ini, mudah itu, nantinya ini menjadi sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan atau sesuai dengan harapan, menjadi simbol daripada pencapaian tertentu, atau sekedar bukan teriakan, ungkapan yes, akhirnya saya punya rumah di titik-titik. Jadi karena manusia adalah makhluk yang menyukai atau makhluk yang hidup dari harapan, maka sesuatu yang wajar ketika rumah kemudian tidak dijual sebatas bata dan semen. Rumah dijual dengan cerita bahwa kawasan ini nantinya, bahwa akses itu nantinya, bahwa harga properti itu nantinya, bahwa nantinya, nah serba nanti kan gitu. Kenapa? Harapan. Ya, yang dijual adalah harapan. Jarang kita melihat misalnya sebuah kawasan tertentu yang kemudian jor-joran menyatakan bahwa ini spesifikasinya terbuat dari semennya kemudian lembar spesifikasi jarang dilihat dan jarang diungkapkan oleh marketing. Karena manusia menyukai sesuatu yang indah, karena manusia hidup dari harapan, maka jangan salahkan kalau marketingnya juga bercerita di seputar itu ya. Tidak bisa marketing misalnya mengikuti gaya daripada channel ini. Bapak Ibu, demikianlah adanya, ini adalah lahan yang belum ada apa-apanya ya Bapak Ibu. Kapan ini jadi kota ya? Saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Yang jelas hari ini belum jadi kota Bapak Ibu. Rumahnya mana ya? Rumahnya baru ada di dalam kotak-kotak itu, di dalam kertas itu Bapak Ibu. Dan master plan-nya juga ini. Tapi kan ini baru master plan Bapak Ibu, belum tentu loh jadi kota. Masa iya marketing properti misalnya bicaranya seperti itu, kan nggak lucu ya. Marketing bicaranya harus tentang investasi dan itu tidak salah, meskipun investasi yang dimaksud di sini adalah retorika emosional. Karena kalau misalnya bicara tentang investasi yang sesungguhnya, aset yang sesungguhnya, ya pilihannya satu, si properti itu harus mendatangkan uang, entah itu
misalnya dalam bentuk sewa. Kedua, harus jelas mendatangkan capital gain, misalnya dibeli berapa, dijual berapa. Kalau disewakan susah, dijual juga susah, jelas belum bisa disebut sebagai aset. Jelas itu bukan investasi atau belum menjadi investasi yang menguntungkan. Ya, kenapa begitu? Karena kan yang bilang bahwa properti itu adalah investasi adalah marketing properti, bukan investor. Ya, betul. Kita ulang lagi gambarnya dari sini ya. Di sebelah kiri itu adalah Eco Plaza. Jadi banyak makanan-makanan ya kayak Pujasera gitu sih kalau kita sebagai penghuni mah bilangnya. Di sana juga ada CGP, tempat bioskop. Ini adalah marketing atau kantor pemasaran. Jadi kalau Citra Maja City kan bilangnya kantor pemasaran. Gitu ya. Sedangkan kalau Kota Podomoro Tenjo itu namanya marketing galeri ya, kebalik-balik ya. Namanya Kota Podomoro Tenjo, tapi ininya marketing galeri. Ini Citra Maja City, tapi disebutnya di sini kantor pemasaran. Wis, ya nggak sakarepe, ya nggak apa-apa lah, maksudnya begitu gitu ya. Dari jarak dari marketing barusan dari kantor pemasaran Citra Maja City ke kantor pemasaran Podomoro Tenjo itu sekitar 9-10 kilo. Jadi bagi teman-teman ibu bapak om tante yang tidak mengikuti video sebelumnya, itu kalau pakai kendaraan roda 4 sekitar 20 menit. Kenapa gambar videonya kita loncat lagi ke belakang? Kita akan memperlihatkan sesuatu di sebelah kanan kita. Itu di sebelah kanan kita ada ruko pertama. Kalau kita memasuki gerbang Citra Maja City, di sana ada Eko Medika ya, itu 24 jam. Jadi kalau sakit tiba-tiba darurat, nah di sebelah kanan ini ada Eko Medika. Kemudian kan kemarin di video yang kemarin kita berbicara tentang gerbang. Coba teman-teman bapak ibu om tante nanti sama-sama merasakan bagaimana rasanya ketika kita keluar kawasan. Itu betul-betul kayak ada kopling ya, ada perbedaan antara suasana di dalam kawasan dengan suasana di luar kawasan. Dan kita juga kemarin di video yang kemarin berbicara tentang fungsi daripada gerbang. Satu, sebagai tanda keteraturan. Kedua, sebagai ya secara psikis kan bisa langsung terasa itu ya. Tuh sebelah kanan ada ikon kuda. Jadi dulu ketika pertama kali lewat sini belum ada niat beli, kita agak aneh kok ada di pedalaman kayak begini, citra-citraan kayak begini. Tuh coba ayo kita rasakan bagaimana rasanya ketika kita keluar kawasan. Tuh ya, ke kanan itu ke Podomoro Tenjo. Maaf kalau ada suara batuk di belakang. Ke kanan itu Podomoro Tenjo. Nah kalau kita seringnya ke batuk lagi. Nah kalau kita seringnya ke arah-arah kiri sini, ini ke arah Rangkas Bitung, ke arah Serang, ke arah komplek industri modern. Dan di sini juga banyak pabrik-pabrik di sepanjang jalan Cikande ke Rangkas Bitung. Tuh coba rasakan bagaimana, maaf kalau batuk terus di belakang tuh ya, bagaimana suasana di dalam kawasan dengan di luar kawasan. Ya ini yang dikelola oleh pemerintah kita Indonesia. Sama di dalam juga Indonesia, tetapi kalau di dalam itu adalah kawasan hunian Citra Maja City, kalau di sini sudah menjadi kawasan umum. Begini jalannya, ini adalah jalan menuju ke arah mau ke Serang, ke Rangkas Bitung, ke modern Cikande ya, komplek industri, dan berjejer pabrik-pabrik banyak sekali antara Cikande sampai dengan Rangkas Bitung. Bagi teman-teman atau siapa pihak-pihak mana yang masih berbicara bahwa Podomoro itu adalah the next Serpong, dan kemudian seolah-olah Kota Podomoro Tenjo dengan Citra Maja City itu adalah dua kesebelasan yang saling beradu, ya mau terus begitu mbok ya silahkan. Tapi kalau mau bicara ke kita bahwa itu adalah the next Serpong, atuh bagi orang-orang yang tidak mau pusing daripada nunggu next yang entah kapan, atuh langsung aja beli propertinya di Serpong ya. Jadi ya seringkali, dan itu memang saya yakin, sangat yakin bukan dari manajemennya, itu dari konten kreator biasanya yang terlalu berapi-api, seolah-olah ini adalah saking bangganya the next Serpong. Bapak, ibu, om, tante, atupan kita sendiri tinggal teh di BSD sebelum kesini teh ya. Kita tinggal di Karawaci kali ya, ngapain harus menunggu lama gitu. Dan pada hari ini ketika kami tinggal di Citra Maja City, bukan hanya sendirian, tetangga-tetangga kita pun banyak yang dulunya tinggal di Serpong.
Serpong, dulunya tinggal di BSD, dulunya tinggal di Karawaci, dulunya tinggal di Jakarta, yang kemudian memilih di Citra Maja City. Sama mungkin banyak juga yang akhirnya memilih di Kota Podomoro Tenjo, entah karena alasan sudah pensiun, atau kena PHK, atau karena usahanya dipandang sudah capek, udahlah sekarang mah tidak terlalu ngebut lagi. Dan meskipun misalnya Bapak Ibu Om Tante bangga bisa bekerja di Sudirman Central District, apa SCBD ya, Sudirman Central District, Sudirman Central Business District ya gitu ya, di Jakarta sana, ya silahkan mau bekerja terus. Tapi satu hal yang kurang lebih mendekati kepastian bahwa kalau bekerja di sana hampir dapat dipastikan tidak akan mungkin bisa membeli properti di Sudirman, betul. Begini kondisi jalan menuju tempat tujuan kita. Kita mau mengarah ke arah komplek industri modern Cikande. Jadi sepanjang perjalanan ini kurang lebih seperti ini sampai nanti kita akan berujung di jalan besarnya ya, yang nanti kalau ke kiri ke Rangkas Bitung, ke kanan ke arah modern. Kita sambil cerita aja sambil melihat ini jalannya menuju ke arah modern Cikande. Kalau kemarin kan kita jalan menuju ke arah Podomoro Tenjo. Kita lanjutkan ceritanya. Saat berbicara tentang gerbang Citra Maja City, pada waktu perjalanan kita ke Podomoro Tenjo, ada juga kan yang berbicara seolah-olah katanya mencari kelemahan Podomoro Tenjo. Terus ada juga di komentar, oh kalau nanti Podomoro Tenjo gerbangnya di anu. Aduh, kalau kita tinggal udah lama di BSD ya, atuh gerbang nggak penting bagi kota-kota yang mau dikembangkan seperti Serpong. Ya, ikon mereka tidak lagi gerbang, ikon mereka ya seperti yang sekarang Podomoro. Di bundaran-bundaran ada kota Podomoro Tenjo. Nah, udah bener developer mah begitu. Walaupun nanti ada gerbang mungkin hanya di titik-titik tertentu, karena pada dasarnya kalau kota Podomoro Tenjo itu aksesnya dari kemana kan banyak. Masa dikit-dikit gerbang, dikit-dikit gerbang. Sok sudut pandangnya sekarang dilurusin lagi, lihat sesuatu itu apa adanya. Kemudian lihat Podomoro Tenjo dan Citra Maja City memang memiliki dua DNA yang berbeda. Jadi nggak usah disama-samain, nggak usah dibanding-bandingin. Lihat kan apa adanya. Kalau separator Citra Maja City itu luas karena dia kota yang sesungguhnya 2.600 hektar. Kalau separator di Podomoro Tenjo itu tidak seluas Citra Maja City ya, karena memang dia pengen seperti Serpong, nantinya kemana-mana gampang. Lagian dia kan ujuk-ujuk aja, begitu kita dari kawasan umum udah masuk kawasan, begitu melihat jalannya udah lebih bagus, lebih lebar, ada bundarannya, tidak selalu harus dalam bentuk gerbang, begitu loh ya. Jadi apakah kota Podomoro Tenjo itu hari ini sudah seperti Serpong? Jelas jawabnya tidak. Itulah kenapa dibilangnya the next Serpong. Next, nanti. Jadi apakah di Citra Maja City itu memang hari ini sudah mudah begini, mudah begitu? Apakah hari ini Citra Maja City memiliki beragam banyak kemudahan? Ya belum. Ya kapan? Ya nanti. Jadi kata masa depannya nanti. Jadi karena cara kerja manusia itu adalah dari harapan, maka cerita-cerita tentang kota masa depan, tentang the next Serpong, tentang nanti akan jadi begini, nantinya akan jadi begitu, terus-menerus diulang, ditampilkan secara profesional dengan master plan yang begini, dengan marketing galeri yang bagus, dengan sales properti yang keren-keren. Maka semua dari kemungkinan itu seolah-olah sudah nyata hari ini, dan itu tidak salah. Dicatat ya, itu tidak salah. Tidak ada pihak manapun yang bermaksud untuk menipu, dan tidak ada satu pihak pun yang tertipu. Namun begitulah cara pikiran manusia bekerja, begitu ya.
Jadi sudah ketemu jawabannya ya, mengapa banyak orang percaya terhadap kota yang belum ada? Karena narasi yang diulang terus menerus. Karena manusia ternyata pada faktanya tidak hidup dengan data, tapi dengan cerita, dengan narasi. Dan ketika narasi itu diulang terus menerus, disajikan secara profesional, akhirnya banyak orang yang percaya terhadap sesuatu yang atau suatu kota yang sebetulnya belum ada. Baru kemungkinan mungkin nantinya akan ada kota atau akan menjadi kota. Karena saya adalah praktisi sistem manajemen mutu dari tahun 1996, maka saya tahu bahwa keputusan tidak boleh diambil hanya dari persepsi, hanya dari cerita, hanya dari narasi. Jadi iklan itu nggak mempan kalau bagi orang-orang kayak ke kita, nggak mempan. Bagi orang-orang yang sudah mungkin 40-50 tahun terbiasa bekerja di sebuah perusahaan ya, apalagi narasi-narasi itu dibawakan oleh anak-anak yang baru lahir kemarin dengan cara yang begitu gitu ya, itu nggak mempan ya, karena keputusan itu tidak boleh diambil hanya dari persepsi atau narasi, apalagi misalnya narasi itu dibawakan oleh yang kurang ya sudah nggak usah dilanjutkan ya. Tapi kalau di sistem manajemen mutu kita bicara tentang speak by data, speak by faktual, verifikasi, kemudian lakukan pembuktian lapangan, sehingga ketika pada akhirnya kita hari ini sudah hampir 2 tahun tinggal di Citra Maja City, karena 3 bulan sebelum itu kita kan kontrak dulu, lihat dulu, verifikasi dulu, dibuktikan dulu. Setelah terbukti bahwa lingkungan itu cocok, baru akhirnya kita membeli properti di Citra Maja City 2 tahun lalu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak pilih Podomoro Tenjo, halo, lihat dulu 2 tahun lalu Podomoro Tenjo seperti apa ya, fasilitasnya jauh masih belum pada siap dibanding Citra Maja City pada saat itu 2 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kita juga melangkah untuk juga ada properti di Podomoro Tenjo, pasti sudah melalui kajian data yang ada, sudah verifikasi dulu, sudah pembuktian lapangan dulu, sehingga akhirnya melangkah ke Podomoro Tenjo. Itu yang kita pelajari dari sistem manajemen mutu. Jadi kita tidak mengambil keputusan atau berdasarkan cerita atau persepsi ya. Jadi kita bukan orang yang mudah ditakut-takuti. Oh, Citra Maja City daerah serem tanpa penghuni, menyeramkan. Sakarnya silahkan cerita begitu ya, tinggal ditanya rumah sampean di mana. Ayo bandingkan dengan rumah di Citra Maja City, lebih bersih mana lingkungannya, lebih lebar mana jalannya. Jangan bandingkan dengan Podomoro Tenjo ya, bandingkan dengan rumah tempat yang bilang itu berada gitu ya. Jangan seolah-olah beradu Citra Maja City dengan Podomoro Tenjo. Berbicara Citra Maja City menyeramkan, Podomoro Tenjo bagus, padahal tidak tinggal di keduanya, kan aneh ya. Kemudian karena saya praktisi daripada instrumentasi, maka saya juga belajar bahwa pengujian yang jujur itu akan menghasilkan angka pengukuran yang mendekati kebenaran. Tidak pernah ada yang benar-benar benar, nggak ada tingkat kepercayaan 92% gitu ya. Jadi pengujiannya harus jujur, jangan memerangi kenyataan, jangan memerangi realita. Jadi ketika dibilang bahwa dari Citra Maja City menuju Podomoro Tenjo akan melewati Adiasa yang kadangkala kalau hujan itu seperti itu, dan setelah Adiasa akan belok kanan, di mana sebelum stasiun itu daerahnya seperti itu, ya nggak perlu marah, biasa aja, memang itulah adanya. Gitu ya. Ketika Citra Maja City sering disebut jauh, atau jangankan ke Jakarta, ke gerbang aja kan 3 kilo dari klaster yang paling dekat, yang terdepan. Bagaimana kalau klasternya juga yang paling belakang? Bukan hanya 3 kilo, bisa 6 kilo, bisa 9 kilo. Itu baru ke gerbang kawasan ya. Jadi jujur saja melihat sesuatu itu apa adanya, jangan berfantasi. Apalagi fanatik dengan tempat kita tinggal atau kawasan tempat kita
berdiam diri, nggak penting. Yang penting dalam hidup itu bukan fanatik pada kawasan, tapi akal sehat, akal yang waras. Apalagi kalau orang tinggalnya di Citra Maja City enggak, di Podomoro enggak, tapi seolah-olah fanatik terhadap kawasan tertentu. Orang kan jadi nanya ada apa. Ini di sebelah kanan kantor kecamatan Kopo ya kalau nggak salah, itu setelah jembatan. Nah kalau kami biasanya belok ke kanan, karena kalau kami itu akan menuju ke arah komplek industri Cikande ya, modern Cikande. Kemudian kalau ke kiri itu bisa langsung ke Rangkas Bitung gitu ya. Nah nanti kita di depan tuh akan belok kanan, kita lanjutkan lagi ceritanya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Om Tante, terutama yang entry buyer ya, bertemu dengan marketing properti, biasanya yang dimunculkan oleh mereka itu adalah takut tertinggal. Bu, nanti takut kehabisan loh. Bu, banyak loh yang ingin mengambil ini. Kurang lebih begitu ya. Kemudian suka juga yang ditawarkan itu adalah status sosial. Wah, Ibu kalau tinggal di sini, Bapak Ibu kalau tinggal di sini keren. Kolam renangnya begini, tempat olahraganya begitu gitu ya. Dan memang kalau marketing yang cerdas, dan kalau mau jadi marketing yang cerdas itu ya yang dikedepankan adalah rasa aman, identitas. Jadi dia tidak menjual bangunan, bahkan yang dia jual adalah sebetulnya personal branding dirinya sendiri. Ini saya benar-benar marketing yang jago di wilayah ini ya, benar-benar memiliki product knowledge yang dalam sehingga orang percaya. Bahkan lebih dari itu, kalau dalam bahasa Inggris levelnya naik lagi menjadi trust level. Percaya kalau Bapak ini yang bilang tentang kawasan ini, dia memang jagonya di kawasan ini gitu ya. Nah seringkali bagi Bapak Ibu Om Tante, teman-teman yang entry buyer, seringkali ketika ditakut-takuti maka logika menepi, tidak niat beli akhirnya beli. Nah kalau pengalaman kami beli rumah di Citra Maja City ya tidak melewati lagi fase itu. Fase-fase itu sudah berlalu lah ya. Karena secara pribadi saya sendiri ini bukan properti yang baru pertama kali kita beli kali di usia segini. Jadi begitu kita bertemu dengan sales, ya udah salesnya duduk aja. Saya pengen yang seperti ini, lokasinya begini, spesifikasinya begitu, lokasinya begini. Jadi kita langsung ngasih spek. Begitu dia bicara ngaler ngidur, stop. Saya pengennya begini. Begitu dia ngajak ke sini, ngajak ke sana, ngarahin ini, stop it. Saya pengennya kayak begitu. Akhirnya kan marketingnya yang nyerah. Nih Bapak Ibu, ada ini. Nah, ini sesuai dengan spesifikasi kita. Sehingga cukup, kurang lebih pada waktu itu saya masih ingat hari Jumat kita melihat ada citra-citraan ini, Citra Maja City yang tidak sengaja saya lewat sini. Hari Minggu dengan istri melihat ke lokasi, istri waktu itu masih tanya, depan kita nggak punya duit, kenapa harus ngambil rumah? Justru karena kita tidak punya duit, maka kita ngambil rumahnya di Citra Maja City. Jadi kenapa kita ngambil rumah di sini yang 130 meter dengan nilai 570 juta kredit ya? Karena kami tidak punya rumah, tidak punya duit. Kalau punya duit mah atau masih punya duit mah nggak tinggal di sini Pak Bu ya. Kami tekan lama tinggal kali di BSD di Karawaci. Karena kita tidak punya uang, maka kita tinggalnya di Citra Maja City, dan itu rasional ya, karena hidup seringkali kan tidak berjalan sesuai yang dengan kita inginkan. Dan karena rasional 3 bulan dulu ngontrak, baru di bulan keempat kemudian akad dan akhirnya menempati rumah ini. Syukur ya, tidak usah mahal-mahal, yang penting bahagia. Kalau lihat ke jalan banyak bagian-bagian jalan yang jelek, sama halnya dengan kita menuju ke arah Podomoro Tenjo. Ke arah sini pun banyak sekali ruas-ruas jalan yang tidak bagus, dan memang salah satu kelemahan dari kawasan ini adalah akses menuju kawasannya yang memang beginilah adanya ya, beginilah adanya. Akses menuju kawasan ini yang memang ya itu kan memang ada di pemerintah setempat ya. Ini kan di luar manajemen kawasan kali kan gitu. Toh di dalam kawasan mah kan rusak sedikit juga jadi bagus gitu ya. Memang banyak sekali dikeluhkan adalah akses menuju kawasannya nih, jalannya tidak lebar dan begini gitu ya. Sama mau ke arah Podomoro Tenjo atau ke arah modern Cikande juga jalannya begini, kecil, dan di beberapa titik memang tidak nikmat ya, tidak enak gitu, di beberapa titik begitu. Pada faktanya banyak dari kita teman-teman, ibu bapak om tante yang melihat sesuatu bukan apa adanya,
tetapi melihat apa yang ingin dilihat. Bukan menyadari realitas, tetapi melihat fantasi kadangkala seperti itu. Dan dari sanalah keputusan dibuat. Bukan dari kejernihan, tapi dari keinginan. Dan kita semua tahu, bagi teman-teman ibu bapak dan tante yang sudah mencapai fase tertentu, bahwa keinginan seringkali merupakan awal dari penderitaan. Tidak ada satu kawasan pun yang pasti cocok untuk semua orang. Jadi bagi teman-teman ibu bapak om tante yang sedang dalam fase memilih kawasan manapun itu, kita tidak akan pernah mengatakan mana kawasan yang paling baik dibanding kawasan yang mana. Yang penting itu adalah bagi teman-teman yang sedang dalam fase menentukan akan memilih rumah di kawasan yang mana adalah bisa membedakan mana harapan, mana proses, mana realita, dan mana narasi. Jadi kalau misalnya teman bapak ibu om tante tinggal di Citra Maja City atau Podomoro Tenjo, mana yang harapan? Harapannya apa? Misalnya the next Serpong, kota masa depan, itu adalah harapan. Kenapa? Karena belum terjadi. Bukan bohong, memang belum terjadi, tapi arahnya kurang lebih ke sana. Nah, AISO kan mengajarkan tentang tidak ada masalah itu belum terjadi. Yang penting itu adalah ada konsistensi nggak? Prosesnya betul nggak mengarah ke sana? Ya, jadi kita harus menyadari nih kedua kawasan ini, misalnya kita ambil contoh Citra Maja City dan Kota Podomoro Tenjo, bener nggak? Nantinya beragam kemudahan akan ada di sini nanti. Nah, kita lihat konsisten nggak prosesnya menuju ke sana, sepelan apapun itu. Oh, kalau bagi teman-teman bapak ibu om tante yang akan memilih Podomoro Tenjo, ada nggak proses yang konsisten menuju ke arah bahwa memang suatu saat ini daerah akan menjadi seperti Serpong gitu ya. Dan kita juga harus bisa melihat mana yang harapan, mana yang realita, mana yang narasi. Realitanya adalah yang terjadi hari ini, di sini, sekarang. Percaya terhadap sebuah kota yang belum ada itu tidak salah. Harapan itu perlu, karena tanpa harapan manusia tidak akan bergerak. Tapi percaya butuh kesadaran. Menyadari bahwa beberapa hal itu adalah harapan. Menyadari bahwa beberapa hal itu adalah bagian dari proses. Menyadari bahwa di sudut lain ada narasi. Menyadari di sudut lain ada realita. Dan hidup yang sesungguhnya tentu adalah hidup realistis. Saat ini, di sini, sekarang. Karena pada dasarnya rumah dimanapun itu adalah untuk dihuni dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan. Demikian, semoga berbahagia dimanapun tempat tinggalnya. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.